Ya, kembali melanjutkan materi kita di sesi yang pertama atau di segmen pertama tadi Sahabat Citra bersama Ibu Atika Reni selaku Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lubuk Linggau. Dan Ibu Atika Reni, kami persilakan kembali. Oke, jadi Mas Jai, di kesempatan ini ya, ini ya, mungkin saya mau informasikan gitu loh, berapa banyak sih peserta menunggak yang ada di wilayah kerja kami ya. Kita kita itu kan untuk wilayah kita ada 6 sih sebenarnya, tapi nanti saya butuhin wilayah ini aja. Musirawas, Lubuk Linggau, dan Muratara. Jadi untuk Musirawas itu peserta menunggaknya itu 24.934 orang dengan tunggakan 19,3 M. Berapa? 19,3 M. Keriting banyak di belakangnya sebenarnya. Sebutin aja tuh, berarti kecil ke bawah ya. Terus untuk Musirawas Utara itu pesertanya yang menunggak nih 16.833. Itu tunggakannya 14,2 M. Peserta mandiri itu ya. Terus Kota Lubuk Linggau itu dari peserta yang menunggak itu 23.476, tunggakannya itu 21,1 M, Mas. 21 ya. Iya. Kalau kita melakukan reminder ya, saya bilangnya reminder ya, mengingatkan teman-teman untuk melakukan pembayaran ya, itu kita selalu lakukan di setiap hari. Kita punya tim yang melakukan telepon dan WA. Kita telepon dan WA. Jadi saya menghimbau buat teman-teman peserta BPJS Kesehatan yang punya tunggakan seperti itu ya, mohonlah untuk melakukan update data telepon yang bisa dihubungi seperti itu. Karena apa? Semua peserta yang kami telepon itu, yang kami coba hubungin itu 50% tidak tersambung. Mungkin karena ganti nomor ya? Atau kami diblokir. Banyak yang diblokir saya. Oh bahaya nih, blokir balik Bu. Blokir balik ya. Gak mungkin itu blokir balik ya. Jadi banyak yang tidak tersambung. Jadi kami ada WA Blast, pakai SMS Blast juga. Jangan takut kami hubungin, please jangan diblokir atau jangan di spam lah ya kami ya gitu kan. Karena kebanyakan itu nanti teman-teman di lapangan tuh bilang, aduh kita diblokir nih gitu kan, atau kita kena spam kita lalu gitu kan. Dari tolonglah kami mengingatkan, kenapa? Takutnya nanti tidak terinformasi, tiba-tiba butuh gitu kan, malah bingung. Pada saat teman-teman di tim saya itu melakukan penelponan, bisa melakukan apa aja selain ada informasi tentang tunggakannya, silakan nanyain apa aja gitu tentang BPJS Kesehatan, feel free aja. Bisa juga keluh kesah, boleh, silakan keluh kesah. Jadi please jangan diblokir. Please, kalau memang nomor teleponnya itu sudah nggak dipakai lagi, ayo minta tolong update lah data nomor teleponnya ke kantor BPJS Kesehatan seperti itu. Itu satu. Lagi ada teman-teman juga nih, kita kan rehat ya Mas ya. Kita ngerehat. Kita ada teman-teman yang daftar tuh, banyak yang daftar dan banyak juga sudah daftar lupa. Daftar aja, ya kan, lupa. Kami melakukan reminder juga. Jadi kami rekap data-data yang melakukan pendaftaran rehab, kami reminder di awal bulan. Seperti itu. Jangan marah, jangan blokir, karena reminder ini nanti pasti niatnya baik seperti itu buat teman-teman sekalian juga. Kemudian nih ya, kenapa kami meminta Bapak Ibu sekalian daftar rehab seperti itu untuk PBPU yang statusnya masih sebagai PBPU mandiri, tiba-tiba butuh ya, kita nggak tahu ya, kita tiba-tiba butuh terus harus rawat inap. Kalau rawat jalan mungkin teman-teman bilangnya is oke lah nanti ya, nggak begitu butuh amat gitu. Tapi pada saat rawat inap, kalau kita biayanya besar, harus pakai BPJS Kesehatan. Nah itu kan harus bayar tunggakan plus ada denda pelayanan. Rawat inapnya itu lumayan, 5% dari jumlah bulan tunggakan maksimal 12 bulan dikaliin jumlah nanti biaya penanganan kesehatan dari perhitungannya dari rumah sakit sih ya, yang akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Seperti itu. Jadi kalau nanti misalnya ada peserta rehab di tengah jalan tiba-tiba butuh rawat inap, dilunasin
Misalnya tadi tunggakannya minta 24 bulan lah anggap ya, diambil 12 bulan. Terus kan dia udah separuh nih, misalnya separuh. Nanti penghitungannya tadi itu enggak 12 bulan. Yang sudah dilunasi berapa? Misalnya sudah 6 bulan. Nanti yang dihitung bulannya itu tinggal 6 bulan lagi. Nah, itulah kami mungkin bahwa ayo kalau memang belum ada uang sekarang, tapi kita nggak tahu ke depannya tiba-tiba butuh ya. Jadi lumayan dong ada pengurangan perhitungan tadi dari 12 harusnya kan. Betul. Jadi coba kalau kita bayangkan seadanya nggak pakai rehab, menunggak 24 bulan, harus 12 kali karena hitungannya 12 kali. Tadi denda tadi ya 12 dikaliin 5% dikaliin biaya harus dari BPJS Kesehatan. Gede, lumayan kan? Lumayan. Alangkah lebih baiknya jika kita sudah mengangsur mencicil kalau sudah berarti kan menghilangkan bulannya ya, menghilangkan bulannya seperti itu. Nah, untuk peserta yang untuk upgrade nomor handphone tadi biar tidak terjadi ya kan miskomunikasi atau bahkan sulit untuk dihubungi, harus datang ke kantor BPJS kata Ibu ya. Ada nggak layanan online yang bisa diakses oleh peserta agar tidak harus datang ke kantor BPJS Kesehatan? Untuk perubahan nomor telepon datang dulu ya. Harus datang dulu ya. Berarti tidak bisa untuk sementara waktu ini ya? Karena kita nggak tahu ya sampai ini ya. Nomor telepon kan secret ya. Oh, jadi itu yang menghubungi nomor pribadi ya, bukan nomor resmi Pandawa yang pernah dijelaskan di nomor pribadi. Iya, memang nomor pribadi. Tapi ada kita melakukan WA juga, itu nomor resmi dari BPJS. Oh, nomor resmi juga ya. Nanti ada konfirmasi resmi dari pihak BPJS Kesehatan ya. Jadi jangan takut nanti disangka takut penipuan ya kan. Karena sekarang itu kan Bu seperti itu Bu. Banyak WhatsApp yang masuk atau bahkan ada nomor pribadi yang masuk mengatasnamakan sebuah instansi dan segala macam ya kan. Dan ternyata itu penipuan gitu loh. Mungkin bisa jadi itu juga menjadi sebuah kendala apabila kita menghubungi menggunakan nomor pribadi. Iya. Jadi sebenarnya nomor yang kami gunakan itu memang nomor pribadi, maksudnya gini. Nomor yang memang digunakan itu kontinya bukan nomor itu sebenarnya. Ya gitu, nomor resmi dari kantor kita. Dan nomornya nomor itu. Bukan call pribadi punya ini ya, gitu. Jadi sebenarnya pada saat teman-teman memblokir nomor kami atau melaporkan spam, itu yang akan membuat nomor kami nggak bisa digunakan lagi. Jadi teman-teman kayak kan akhirnya kan ganti nomor lagi ya kita kan. Teman-teman kalau pikir, oh ini nomor penipuan atau seperti apa. Tapi tenang, teman-teman kita itu pasti akan memperkenalkan diri di awal, memperkenalkan diri. Perubahan-perubahan nomor itulah yang kadang-kadang yang disebabkan oleh pelaporan spam atau di pemblokiran oleh teman-teman itu. Itu saya tadi sampaikan bahwa untuk tidak melakukan pelaporan spam dan pemblokiran karena apa? Kami hanya memberikan reminder dan edukasi. Jangan takut seperti itu. Nah, untuk peserta rehab ini Bu ya, apakah peserta yang ikut program rehab itu bisa turun kelas? Bisa tadi. Peserta rehab bisa turun kelas, nanti untuk angsurannya tadi, yang cicilan tadi sesuai dengan nilai cicilan di awal untuk tunggakannya plus nilai iuran kelas yang baru. Gitu. Nah, Ibu ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya untuk segmen kita yang ini, segmen kedua ini, dan nanti kita juga akan boleh buka interaktif via telepon ya, sebelum nanti Ibu juga memberikan sebuah closing statement ya. Ini satu pertanyaan terakhir, apa sih yang menjadi keunggulan program rehab ini bagi para peserta BPJS Kesehatan? Bayar mencicil sesuai dengan kemampuan, bisa turun kelas, terus tadi saya sampaikan tadi ya, kalau yang bersangkutan tiba-tiba butuh di tengah jalan bisa mengurangi denda persentasenya, pasti sudah seperti itu. Dan untuk tadi itu kewajiban yang tidak akan pernah hilang ya. Kalau orang tuh mewariskan mobil, rumah dan sebagainya, dia mewariskan hutang ya, gitu kan. Jadi dia antisipasi ke depannya buat ahli warisnya seperti itu. Karena tadi itu tidak mungkin kewajiban tersebut untuk sampai dengan saat ini tidak dilakukan pemutihan, tidak menghilangkan. Jadi itu tadi Mas, sebenarnya
tunggakan yang ada di BPJS Kesehatan itu umurnya itu hanya maksimal 24 bulan. Jadi kalau peserta tadi menunggaknya dari lebih dari 24 bulan, yang menjadi tunggakannya wajibnya hanya 24 bulan aja yang dibayarkan. Jadi ada peserta tuh kalau misalnya dia punya dari 2019 tuh daftar nggak bayar-bayar gitu ya, itu nanti hanya 24 bulan di yang tagihan terakhir. Oh, berarti 24 bulan kemudian setelah itu secara otomatis dia nonaktif, Bu ya? Maksudnya begini, tagihan yang akan muncul. Misalnya dia mendaftar nih 2019, dia nggak bayar nih dari 2019 Desember lah anggap ya. Kan seharusnya kalau 2019 ke 2025 berarti udah 6 tahun ya. Iya. Tapi yang ditagih cuma 24 bulan. 24 bulan dari 2025-2024. Seperti itu. Jadi yang tagihan sebelumnya itu udah nggak ada lagi. Oh begitu. Jadi cukup membayarkan secara utuh dan terakumulasi selama 24 bulan tadi ya. Bulan saja. Apabila sudah dibayarkan ya otomatis secara otomatis juga kepesertaan anggota BPJS Kesehatannya aktif kembali atau bisa digunakan secara normal lagi. Ya, baik sahabat Citra, bagi sahabat Citra yang bertanya silakan, kami akan buka di layanan telepon di 0733 451 977 seputar BPJS Kesehatan dan seputar informasi ataupun materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa yaitu Ibu Atika Reni pada pagi menjelang siang hari ini.